Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku. Buku yang akan kita review adalah buku berbahasa Inggris. Judul bukunya adalah Becoming an Employer of Choice, karangan dari Judith. Ini adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris ya. Nah, jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, judul buku ini adalah menjadi seorang karyawan hebat atau karyawan pilihan. Dan jadikanlah perusahaan Anda tempat orang meraih kesuksesan. Penerbitnya adalah CIPD Enterprise Blackwell Publishing, diterbitkan tahun 2004, jumlah halaman 192 halaman dengan jumlah bab 11 bab. Warna bukunya bagian atas berwarna biru, ada gambar bunga matahari di situ ya. Buku ini karena sudah buku tahun 2004, jadi bisa kita peroleh free di internet dengan memasukkan kata kunci workplace. Nah, jadi kalau misalnya apalagi lebih bagus langsung judulnya bisa didapatkan secara gratis ya, tidak perlu dibeli. Nah, ini adalah 12 bab isi dari buku ini. Tidak saya bacakan satu persatu. Karena di sini ada soal leadership, kepemimpinan, ada soal bagaimana berkomunikasi dengan kolega dan lain sebagainya. Oke, ini sebelum kita mereview buku, kita akan ringkas bukunya secara singkat. Bab 1, The Business Case, ini adalah sebenarnya apa sih aset berharga bagi perusahaan? Apa yang membedakan perusahaan Anda dengan perusahaan yang lain? Kemudian pada bab 2 itu adalah cara mempergunakan buku ini ya, how to use this book. Jadi buku ini bisa dibaca dari bab awal sampai terakhir, tapi kalau Anda memerlukan bab spesifik saja atau yang relevan dengan kebutuhan Anda, tidak masalah itu membaca bab dari manapun. Oke. Kemudian bab 3, ini agak berantakan karena tadi dia ditransfer ke ini ya, lewat Bluetooth tadi ya. Kemudian ini bab 3, what you say making your reality meet your principle. Ini adalah bercerita tentang hal yang dituntut oleh perusahaan pada karyawan ya. Kemudian bab keempat ini penting sekali bagi yang berniat jadi pemimpin ya, yang berambisi secara positif. Bab leadership. Jadi di sini ada ciri-ciri pemimpin, bagaimana, karena pemimpin itu tidak cuma seorang orang yang pintar ya, karena orang pintar belum tentu punya kapasitas dalam memimpin, apalagi orang yang pintar-pintar. Jadi pada bab ini banyak di situ dijelaskan tentang ciri-ciri seorang pemimpin. Kemudian pada bab 5 ini sangat penting sekali, ini communication, creating, collects, engagement. Jadi di sini akan dibahas tentang komunikasi yang baik dan efektif. Percayakah Anda kalau komunikasi yang baik dan efektif itu merupakan suatu bisnis? Nah, pada bab ke-6 ini adalah management, the lifeblood of great company culture. Jadi di sini akan membahas bagaimana sih watak dan karakter seorang pemimpin itu, bagaimana kepada koleganya, bagaimana terus kepemimpinan yang melayani itu bagaimana, from back to front gitu ya. Kemudian berikutnya pada bab ke-7, recruit for attitude, induct for culture.
3 hal yang diminta oleh perusahaan pada seorang calon karyawan apa saja. Ini penting sekali bagi yang sedang melamar pekerjaan ya, apalagi pada saat walk-in interview. Oke. Kemudian bab 8, why is responsibility so important? Ya, tentu saja ya, tanggung jawab itu penting. Jadi ini perusahaan adalah tempat seseorang untuk menempa karirnya, dan kalau ternyata Anda diberi dia suatu tanggung jawab, tandanya Anda itu bagaimana? Nah, jadi ini akan dijelaskan tentang responsibility apabila Anda mendapat suatu tugas atau tanggung jawab. Kemudian pada bab berikutnya, bab ke-9, building essence of belonging ya. Jadi seorang karyawan itu harus mempunyai jiwa loyal pada perusahaan. Nah, banyak kisah yang indah terjalin dalam sebuah perusahaan yang memiliki jalinan seperti jalinan kekeluargaan. Kemudian berikutnya pada bab ke-10 itu tentang melayani pelanggan ya. Jadi pemimpin yang melayani pelanggan, pemimpin yang melayani kolega, yang melayani bawahannya ya. Jadi ini bercerita tentang jiwa kepemimpinan yang melayani secara nyata. Dan pada bab terakhir itu presenting a compelling case for action bringing people on board. Ini adalah tentang sebuah karyawan yang berada di perusahaan besar itu tidak kaget dengan perubahan. Jadi untuk melihat sejauh mana Anda sebagai seorang karyawan meyakinkan orang lain, perilaku Anda di perusahaan itu sudah merupakan alat promosi yang ampuh. Jadi di sini ada beberapa prinsip yang nanti akan dijelaskan pada bab terakhir ini. Oke, kita masuk pada review bukunya ya. Oke, pada review bukunya ini akan saya terangkan di sini ya. Dalam era globalisasi sekarang yang mana persaingan dunia kerja begitu ketat, tak pelak kemampuan soft skill di dunia kerja sangat diperlukan. Jadi bukan hanya kemampuan hard skill saja. Zaman dahulu mungkin orang misalnya yang pintar bisa mendapatkan kerja dengan mudah. Begitu juga dengan orang yang pintar-pintar mendapatkan kerja dengan mengandalkan koneksi dan pergaulannya. Tapi dunia semakin lama semakin berubah. Perusahaan tentu butuh efisiensi, ya. Jadi butuh efisiensi. Karena itu, karena dunia semakin berubah, karyawan tidak hanya menuntut karyawannya sekedar pintarnya saja, karena banyak hal yang harus diambil dari karyawannya. Jadi pada saat pengetesan calon karyawan, ketika memasuki dunia kerja, dimulailah hal tersebut. Dan apa sajakah itu? Oke, kemudian yang cara menggunakan dan membaca buku ini sudah saya ceritakan tadi pada bab 2 ya. Jadi pada bab 2 ini mungkin penulisnya sengaja meletakkan dia bab how to use this book ini pada bab 2 itu semacam karena bab 1 ini adalah bab yang sangat penting bagi pembacanya. Jadi ada seperti semacam trailer bagi film. Jadi penulis langsung memberi poin krusial pada bab 1 yang merupakan bab awal. Di sini perusahaan jangan pernah menganggap karyawan sebagai beban, karena karyawan itu justru aset yang harus dipelihara. Jadi langsung duar ya. Baru pada bab 2 langsung pada tentang cara mempergunakan buku ini. Nah, kemudian pada bab 3 memberikan pemaparan 3 hal yang dituntut oleh perusahaan kepada karyawan, perlu dibaca dan dipraktekkan ya bagi yang sudah menjadi karyawan. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan memberikan loyalitas penuh pada perusahaan. Yang kedua, memberi citra positif dan meningkatkan standar perusahaan di mata klien, customer, masyarakat umum, bahkan kompetitor perusahaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan prima pada pelanggan. Nah, bagi yang berniat menjadi pemimpin, ya tentu saja perlu membaca bab 4, bab leadership, karena pada bab ini akan banyak membahas tentang kepemimpinan. Nah, bab ini akan setali dengan bab 10 ya, jadi kita langsung loncat pada bab 10. 360 degree service
going the extra mile for everyone. Jadi pada bab 10 ini ada tips bagi seorang pemimpin, bagaimana sebenarnya pemimpin tersebut. Pemimpin itu kerjanya melayani dan bukan malah dilayani. Terbalik ya, seperti yang terjadi di negara kita ya. Pada bab ini juga diberikan tips bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin harus menghargai kolega dan bawahan Anda. Patut dijadikan bahan rujukan ya. Dan kemudian masih berkaitan dengan kepemimpinan, kita loncat balik ke bab 6 ya. Pada bab 6 ini itu adalah tentang karakteristik seorang pemimpin khusus bagi yang sudah pemimpin. Jadi beda tadi ya, kalau bab 4 itu tentang leadership bagi yang berkeinginan jadi pemimpin, jadi sudah mulai mengancang-ancang apa langkahnya gitu ya. Kemudian bab 6 ini khusus yang sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Nah, kemudian bab 5. Bab 5 ini banyak membahas tentang skill komunikasi antara atasan dan bawahan ya. Kemudian kita langsung loncat ke bab 9. Building Essence of Belonging. Pada bab 9 ini diberikan suatu masukan anti gagal bagi perusahaan. Bagaimana perusahaan membuat loyal karyawan di perusahaannya. Perusahaan harus membangun rasa memiliki yang kuat pada karyawan, pada perusahaan. Semua individu harus memiliki hak yang sama. Jangan dibuat di dalam perusahaan itu terkotak-kotak bagiannya. Buat semuanya menjadi sama. Tidak ada space antara bagian resepsionis, bagian kantor, bagian sekretaris, dan yang lainnya. Tidak ada kata kamu dan kata mereka. Yang ada semuanya maju bersama. Hubungan antara karyawan dan karyawan lainnya adalah seperti hubungan keluarga. Keluarga yang baik adalah yang mempunyai ikatan kuat. Nah, sudahkah ini dilakukan di perusahaan Anda bagi yang mempunyai perusahaan ya? Dan kemudian pada bab ke-7 ini kita muter-muter ya. Recruit for attitude in the culture. Ada 3 tips yang perlu dipelajari seorang karyawan baru ketika melamar kerja pada sebuah perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut merupakan big company. Ketika perusahaan besar merekrut tenaga kerja, ada 3 hal yang akan dilihatnya dari seorang calon karyawan. Yang pertama adalah, apakah Anda benar-benar mengenal kami atau mengenal perusahaan kami? Yang kedua, apakah Anda benar-benar menginginkan pekerjaan ini? Yang ketiga, apakah Anda dan background Anda sesuai dengan kebutuhan bisnis kami? Jadi tips ini bagus sekali bagi seseorang yang sedang melamar pekerjaan ya. Perusahaan harus tahu pelamar ini, maksudnya seorang pelamar harus tahu tentang perusahaan yang akan dilamarinya. Jadi harus tahu perusahaan tersebut dan mengetahui mau perusahaan tersebut. Apakah sesuai dengan kurikulum vitae-nya dan skill yang dimiliki oleh sang pelamar. Nah, tips yang diberikan pada buku ini bukan hanya pada calon karyawan, akan tetapi juga pada karyawan yang sudah dan baru saja memasuki dunia kerja alias diterima di sebuah perusahaan. Bagaimana cara dia meningkatkan karirnya? Hal ini akan dijelaskan pada bab 9 ya. Pada bab 9 ini bagaimana perilaku kita di tempat kerja akan berkaitan langsung dengan promosi karir kita. Bagaimana cara menunjukkan prinsip yang Anda pegang hingga perilaku apa yang membuat Anda menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling Anda, maka akan dijelaskan pada bab 9 ini. Nah, kemudian pada bab 8 adalah bab yang paling penting bagi karyawan yang diberi tanggung jawab oleh perusahaan. Tahukah Anda, bila Anda diberi tanggung jawab begitu penting, itu tandanya yang pertama. Jika Anda diberi tanggung jawab tentang hal tertentu di bidang Anda, menandakan Anda mempunyai skill dan cakap serta kompeten di bidang tersebut. Yang kedua, merupakan cara yang bagus untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan Anda. Dan Anda akan mendapatkan ide-ide baru dari pengalaman yang akan Anda jalani. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab diharapkan untuk dapat memecahkan masalah ketika mereka menemukannya. Dan perusahaan akan melihat kontribusi mereka terhadap perusahaan. Jadi berbahagialah Anda diberi tanggung jawab, tandanya Anda memiliki kompetensi dan bisa dipercaya. Nah, kemudian buku ini
Selanjutnya, secara umum buku ini penting sekali dibaca oleh stakeholder perusahaan ya. Para pemimpin perusahaan, para karyawan, para calon karyawan, para pelamar kerja yang bercita-cita meningkatkan karir serta berambisi secara positif untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, ada kekurangan buku ini ya. Kita harus memperhatikan betul bab mana yang penting dengan kita. Karena buku ini secara acak bab-babnya itu misalnya pada bab 8 tadi ya, bab soal tanggung jawab, otomatis nih sudah seseorang yang sudah menjadi karyawan, bukan pelamar, bukan pemimpin gitu ya. Nah, jadi harus memperhatikan betul bab mana yang rasanya sesuai dengan preferensinya atau sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, jadi bab kepemimpinan pada buku ini tidak secara runut. Jadi jika dibaca bab yang sesuai dengan keinginan kita atau bab yang kita perlukan saja boleh. Jadi tidak ada tanda pada buku ini yang menunjukkan buku ini ditujukan pada siapa. Seperti yang kita ketahui, coba lihat di sini, kita ketahui dia pada judulnya ya. Coba lihat. Judul buku ini adalah Becoming an Employer of Choice. Make your organization a place where people want to do great work. Jadi ini ada semacam dua kutub yang berbeda. Kalau misalnya kita baca judul utamanya Becoming an Employer of Choice, menjadi karyawan pilihan, otomatis buku ini seharusnya ditujukan bagi karyawan. Dan kemudian kalau kita baca yang sub di bawah, make your organization a place where people want to do great. Jadi buatlah perusahaan Anda tempat orang untuk meraih kesuksesan. Jadi ini ditujukan otomatis bagi pemimpin dan bagi stakeholder perusahaannya. Jadi otomatis buku ini memang bisa dibaca oleh siapa saja, karyawan kah atau pemimpin di sebuah perusahaan bisa gitu ya. Dan lalu apakah tips dan trik yang ada di buku ini bisa diterapkan di sekolah? Nah, tentu saja, karena sekolah itu juga merupakan suatu organisasi atau sebuah perusahaan ya, perusahaan yang besar. Siapapun dan dimanapun Anda, ketika Anda berada di sebuah perusahaan kah, apakah atau misalnya di sekolah baik swasta atau negeri, bisa mempraktekkan ilmu dari buku ini. Jika buku ini bisa membuat Anda berada di perusahaan menjadi seorang karyawan yang hebat, guru yang hebat, kenapa tidak bisa? Karena kenapa tidak bisa menjadikan Anda sebagai guru yang menginspirasi guru-guru lain di sekolah Anda? Oke, jadi buku ini bagus sekali dibaca, walaupun sudah 2004, jadi udah 16 tahun ya. Jadi banyak sisi-sisi positif yang akan digali bagi saran saya di sini. Mungkin banyak buku-buku lain yang membahas tentang karir ataupun leadership. Saya referensikan buku yang berjudul Becoming an Employer of Choice, Make Your Organization a Place Where People Want to Do Great Work ini sebagai salah satu buku referensi yang bagus untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan atau meningkatkan karakter kita sehingga menjadi seseorang yang memberi inspirasi bagi orang-orang sekelilingnya. Oke, itulah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.